Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi diajukan sebagai bakal calon presiden 2024 oleh Partai Keadilan Sejahtera. Deklarasi dukungan resmi PKS untuk Anies dibacakan oleh Presiden PKS Ahmad Saiku. Bagaimana dampak elektoral PKS terhadap pencalonan Anies Baswedan? Kita akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mbak Nana. Oke, Mas Umam, PKS akhirnya secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Menurut Mas Umam, kenapa begitu lama PKS memutuskan mengusung Anies? Ya tampaknya selama ini memang hal yang paling cukup krusial untuk menuju pada proses deklarasi adalah bagaimana masing-masing partai politik selesai dengan proses negosiasi, selesai dengan proses kompromi, tetapi pada level pencapresan memang PKS sendiri mencoba untuk meyakinkan, karena bagaimanapun juga PKS di pemilu 2014 2019 memiliki keterkaitan cukup erat dengan Prabowo Subianto, dengan Gerindra. Kalaupun kemudian sekarang mau bergeser, maka kemudian mencoba untuk meyakinkan diri apakah basis pemilih loyalnya memungkinkan atau bisa menerima acceptability-nya dari capres yang akan didukung dalam konteks ini adalah Anies Baswedan. Tetapi beberapa kali survei internal tampaknya disampaikan oleh teman-teman PKS tampaknya match dan kemudian itu memberikan ruang bagi PKS untuk mempercepat deklarasi. Tetapi satu hal Mbak Nana, bagaimanapun juga kita melihat ada keterkaitan cukup erat bagaimana komunikasi politik di antara partai-partai di koalisi perubahan. Dulu ketika momentum Ketua Umum Demokrat AHY mengeluarkan statement dukungan terhadap Anies, praktis hanya waktu 3 hari pasca itu kemudian ada pengumuman secara terbuka PKS mendukung Anies Baswedan. Kemarin Pak Surya Paloh bertemu dengan AHY dan hari ini juga deklarasi dari PKS dilakukan secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya komunikasi itu telah dilakukan secara intens dan bagaimanapun juga potensi yang berpotensi bisa mendukung atau menghadirkan basis pemilih loyal yang memadai, yang memberikan insentif elektoral kepada PKS, kemudian bisa dilakukan. Dan itu cukup menarik bagi PKS, tidaknya ternyata match antara capres Anies Baswedan dengan basis pemilih loyal PKS di berbagai wilayah di Indonesia. Oke, kalau memang basis pemilihnya match sejak awal, kenapa butuh waktu yang lama? Apakah karena memang ada tarik-menarik di internal PKS menurut Anda yang belum srek untuk mengusung Anies sehingga memang butuh waktu yang lebih lama memutuskan untuk mengusung Anies? Ya, tampaknya dalam konteks deklarasi ini dari ketiga partai sebenarnya tidak memiliki sebuah resistensi yang besar terkait dengan konteks penetapan nama capres. Karena bagaimanapun juga evaluasi terhadap kerjasama antara PKS dengan Gerindra tampaknya juga menyisakan luka. Terutama pasca Gerindra, Pak Prabowo sendiri kemudian menjadi bagian integral dari pemerintahan Pak Jokowi, di mana PKS ditinggalkan begitu saja. PAN sendiri juga bergabung dengan pemerintahan yang ada. Nah itu memberikan ruang kontemplasi, refleksi kembali bagi PKS untuk mengatur ulang strategi. Yang menjadi poin teralot dalam proses deklarasi, terutama dalam konteks koalisi perubahan, tampaknya pada penetapan siapa kemudian cawapres yang bisa mendampingi Anies Baswedan. Dan kalaupun ada partai politik tidak mendapatkan posisi cawapres, maka apa kompensasi yang bisa diberikan kepada partai politik tersebut. It's all about politics, dan politics itu adalah sebuah mekanisme yang sangat dinamis, who get what, siapa mendapatkan apa. Dan sepertinya kalau misal kemudian PKS sudah declare secara terbuka, mengindikasikan bahwa proses negosiasi itu sudah selesai. Oke, proses negosiasi soal cawapres sudah selesai ya kalau menurut analisisnya Mas Khairul Umam. Saya ingin tanya, kalau PKS tampaknya mendapatkan berkah elektoral karena basis konstituennya, basis pemilihnya ini linier ya antara Anies dengan basis pemilih PKS. Artinya PKS akan mendapatkan berkah elektoral dengan mendukung Anies. Tapi untuk Anies seberapa signifikan dukungan PKS ini terhadap penambahan elektoralnya? Saya pikir keduanya memiliki mutual understanding, di saat yang sama juga mutual benefit yang kemudian bisa didapatkan. Dalam konteks tertentu, PKS sendiri juga tampaknya tidak ingin kemudian menjadi pihak yang tertuduh di dalam dinamika demokrasi di Indonesia sebagai pihak yang kemudian
dipersalahkan di dalam konteks eksploitasi politik identitas di pemilu 2014, 2019, termasuk juga di Pilkada DKI 2017. Nah, oleh karena itu, tadi ada cukup menarik, Mbak, gesture yang disampaikan oleh Anies Baswedan di pidatonya di PKS. Pertama, ketika kemudian dia menyapa para kader elit di jajaran PKS, dia menceritakan tentang pesan toleransi di DKI Jakarta. Dia menyampaikan tentang rasa saling menghormati, tidak ada kemudian politik identitas yang diidentikan, yang distigmakan kepada dia, atau selama ini sering ditudingkan kepada PKS. Dan di poin yang kedua, ketika dia menutup, dia menggunakan sebuah kalimat yang sering sangat identik dengan teman-teman dari Islam moderat, khususnya teman-teman Nahdlatul Ulama, dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Intinya apa? Anies ingin mencoba menggeser persepsi dia dari yang semula distigma kanan menjadi ke tengah, ke moderat. Dan itu kemudian, jika kemudian dia ingin memiliki basis pemilih yang lebih kuat, maka dia harus mengarah ke tengah, dia mengarah ke moderat. Maka yang bisa dilakukan Anies kepada PKS, kepada siapapun, harus didisiplinkan untuk tidak lagi bermain-main di dalam konteks politik identitas atau politik kebencian. Kalau Anies bisa melakukan itu, PKS sendiri bisa mengikuti ritme yang kemudian dibawakan oleh Anies sendiri, maka potensi untuk meyakinkan kelompok moderat, kelompok tengah akan relatif terbuka. Dan segmen itu cukup besar di Jawa, baik Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, terutama di wilayah Tapal Kuda di Jawa Timur, yang akan menjadi baseline penentuan pemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Jadi Anies harus bisa menggeser basis dukungannya ataupun basis pemilihnya ke tengah ya, karena itu lebih kuat dan lebih menguntungkan untuk dia. Mas Umam, waktu kita tidak banyak, tapi saya ingin Anda menjawab bahwa dengan deklarasi dukungan PKS ini kepada Anies Baswedan, apakah berarti koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan ini sudah hampir pasti jadi ya, Nasdem, PKS, kemudian Demokrat, atau masih bisa berubah lagi konstelasinya? Kalau kita cermati rangkaiannya, Mbak, ini cukup ketat. Kemarin baru saja Pak Surya Paloh kemudian bertemu dengan AHY, dan pesan yang disampaikan sangat clear ketika kemudian ada salah seorang wartawan bertanya apakah AHY menjadi tokoh atau figur yang layak untuk mendampingi Anies. Jawaban Pak Surya ternyata lebih dari pantas. Dan itu adalah sebuah simbol, sebuah signal terbuka dukungan kepada misalnya AHY untuk mendampingi Anies. Di saat yang sama kemudian PKS sendiri juga melakukan deklarasi hanya dalam selisih 1 hari. Artinya proses negosiasi ini semakin matang. Dan kalau misal kemudian betul informasi yang disampaikan oleh orang-orang dari Nasdem, dari PKS sendiri, deklarasi akan dilakukan sebelum momentum Ramadan, maka yang bisa dilakukan tercepat adalah pembentukan sekretariat bersama, terutama dalam konteks koalisi perubahan, untuk mengefektifkan koalisi tersebut. Kalau misal itu bisa dilakukan, Mbak Nana, setidaknya ini akan menjadi pionir di antara sekian banyak koalisi yang belum clear positioningnya, belum clear capresnya. Tetapi di koalisi perubahan relatif lebih terdepan, meskipun dia tidak menjadi yang pertama mendeklarasikan diri. Nah, oleh karena itu, jika bisa dideklarasikan lebih cepat, sekber bisa dilakukan lebih cepat, maka akan terbentuk snowball effect yang di situ kemudian bisa mengonsolidasikan basis pemilih loyal, terutama dari segmen swing voters dan undecided voters. Yang terpenting, apakah Anies bisa mengonsolidasikan dari basis kekuatan berat Islam, segmen muda, dan terutama segmen ibu-ibu yang kemudian berpotensi menjadi the effective political endorsers dalam lingkup terkecil keluarganya. Jika itu bisa dilakukan, barangkali koalisi perubahan berpotensi menghadirkan sebuah mesin politik yang kompetitif di 2024. Baik. Kita tunggu saja nanti bagaimana, karena politik itu sangat dinamis, sangat cair. Kita belum bisa memastikan sampai betul-betul ada penandatanganan dan pendaftaran secara resmi ke KPU. 3 koalisi ini, 3 partai ini bergabung dalam satu perahu koalisi. Kita lihat nanti bersama bagaimana, tapi yang jelas PKS sudah mendeklarasikan secara resmi. Anies Baswedan, kita tinggal tunggu Demokrat apakah akan terjadi pekan depan, tapi kita lihat bersama nanti. Terima kasih sekali Direktur Eksekutif dari Indo Strategic, Mas Khairul Umam, atas analisisnya pada sore hari ini. Sehat selalu, Mas Khairul Umam. Terima kasih, Mbak Nana.